Nyong, Mas Nyong, ini tentang katorang dua. Itu saja. Selamat malam. Enggak, Agak kita ini tegang enggak malam ya. Ya, selamat malam semuanya. Ketemu lagi di konten yang paling meriah dan diikuti 30 juta orang penonton yang belum menonton Dan akan menonton. dan akan Amin dong, menonton. amin dong. Ya, di konten apa namanya? Mas Nyong. Mas Yong, saya Mas Aboy. Dan saya Nyong Pedro. Iya, Oke. kita ketemu lagi dan di kali ini kita mau bercerita tentang kenapa lampunya ini merem-merem, agak gelap gitu ya. Sekeliling kita agak gelap ini kan. Karena Kita mau cerita horor. serem. Dan horor ini adalah sebuah Ih. kisah yang terjadi di Kehidupan dia dan saya juga. Saya salah satu saksinya dari sekian banyak saksi. ya, tapi serem aku ya. juga aneh, kenapa setiap kejadian momen-momen itu kau selalu ada? Karena saya harus menjadi saksi supaya menceritakan itu ke orang. Karena kalau kau yang jadi itu Enggak, sendiri, jangan bikin masalahnya kau. loh, kalau Bukan kau aku. sendiri yang itu akan ke-keep. Benar gak teman-teman? Oh, dengar tuh banyak kan ya sampai teriak gitu loh. Lihat tuh. Enggak, maksudku aneh aja gitu loh. Selalu ada. Dia. Saya bingung. Saksi doang. Supaya menceritakan ini ke anak cucu bahwa jangan seperti itu. Yoi. Seperti itu. No. Ini mau gimana? Ini sudah mulai serem nih, udah mulai dingin nih. AC coy. Oh iya betul. Yoi, pas di belakang kepala, Pak. Iya. Yoi. Ini Sekalian. udah mulai merinding nih. Ini teman-teman udah pada yang di sini udah pada di dinding semua. Emang cicak. Mau bunuh diri. Kau kecet-kecet. Mati, geng. Terus nganu. Serem. Ini momen serem. apa nih? Nah, ini luar biasa nih. Nanti saya mau menceritakan garis besarnya saja. Nanti si yang empunya masalah ini, dia akan menceritakan kelanjutannya. Oke. Ceritanya begini teman-teman. Saya lupa tahunnya tuh, saya lupa. Cuman saya mau kasih tahu bahwa saya dulu satu kosan sama dia di Mampang. Mampang M727. Yoi, itu itu. adalah kos-kosan legend yang Legend. ada di Jakarta. Legend. Itu menghasilkan musisi-musisi keren. Yoi, itu teman-teman. Walaupun Jadi serem. yoi, walaupun merinding. Itu bisa uji nyali di situ tuh, teman-teman. Yoi, ini salah satu uji nyali yang akan saya ceritakan buat teman-teman semua yang di rumah sana. Nah, jadi ceritanya begini. Ada satu kali teman kita, dia drummer, nggak usah sebutin nama. Istrinya tinggal di situ, di kosan di kamar paling depan. Jadi pas masuk ada parkiran, kamarnya sebelah kiri, ada pintu langsung ketemu tuh kamar yang paling depan sih. Karena kita harus ke kanan dulu, Iya, ada yang dia di bawah. pojok, langsung pojok. Yang satunya, yang lain-lainnya itu naik tangga ke atas tangga yang muter gini. Saya salah satu yang di atas sama dia. Oke, jadi waktu itu istrinya nih, mereka pulang nggak tahu belanja di mana atau beli makan gitu. Dia berdua sama istrinya pulang. Pas nyampe di kosan, pas pergi sih istrinya jalannya normal, nggak kenapa-napa, biasa-biasa saja. Jadi pas dia pulang, udah pas nyampe kosan, kakinya tuh agak nyeret, jalannya tuh agak nyeret kakinya. Wah, ini kenapa sih? Sehat-sehat saja kan? Dia dari depan tuh. Itu dekat situ kan ada kuburan. Iya, dia Lihat dari kan? kuburan. Bukan dia dari kuburan. Oh enggak. Dia dari tempat makan, dari cuman tempat. mungkin lewat kuburan itu mungkin ya. Karena di situ ada kuburan sebelah kanan pas turunan tuh. Sebelah kanan Enggak, tuh. tapi sebelum itu dia di itu. Di mana? Di tongolin di kamarnya. Sebelum dia kejadian itu. Terus Oke. akhirnya kan dia panik tuh. panik. Oke. Dia panik sampai itu waktu itu pukul berapa? Jam 5 kalau nggak salah. Yoi. Terus dia bukan jam 5, jam 4, jam 3 jam itu. Akhirnya kan dia keluar dari kamarnya dengan kondisi nangis, terus dia Yoi. agak tenang, dia ke depan tuh. Pas ke Pulang depan, itu? dia balik dari depan itu. Iya, pas dia balik itu jalannya agak nyeret. Ternyata terus iya. orang-orang kampung di situ ya. Orang kampung situ bisa ngelihat tuh matanya agak ini tuh. Iya, ada Dia yang ngeliat bilang. ada yang gelantungan di kaki ya. Terus waktu itu kan dia pas jalan dari pintu depan itu kan, Pintu pagar ya. pagar ke masuk, sini, oke. terus dia nemuin aku. Terus dia ngomong, "Kak, kakiku kok nggak enak ya?" Nah, Ya. itu kejadian itu tuh ya. Terus aku karena aku
kan tadi dia habis nangis tuh, Heeh. lekuk kaki gitu kan, Heeh. ketakutan. Heeh. Aku pikir Kesemutan. iya maksudnya aku lebih positif thinking. Mungkin kamu ini tadi habis ini terlalu ini. Cuman kan iya antara nyata nggak nyata ya. Cuman akhirnya aku bilang sama dia. Tapi dia masih tetap nggak percaya. Aku kasih pikiran positif, dia nggak percaya. Terus aku bilang, coba kau lihat kakimu, pingsan. Langsung pingsan. Jadi dia bisa melihat juga tuh ya. Jadi matanya, wah, orang mau lahir dengan sarung tuh. Iya tuh. Jadi dia bisa lihat itu. Dia lihat. Oh, dari situ kejadian dia Dia pingsan pingsan. tuh. Bawa ke kamar. Dibawa ke kamar. Oke. Nah, bawa ke kamar nih, kamu mau cerita apa? Beta yang cerita nih. Kau dulu deh. Intermezzo dikit aja ya. Jadi sebelum dia melanjutkan, tiba-tiba si istri teman saya ini dibawa ke kamar, ditaruh di tempat tidur, dan dia mulai ngoceh tuh ya. Dia mulai ngoceh dan suaranya tuh beda ya. Suaranya agak berat. Suaranya bukan suara si cewek ini. Gitulah, orang mungkin kesurupan gitu ya. Jadi dia sudah ngoceh sana sini dan teman-teman udah pada panik tuh di kosan ya. Dan akhirnya pada saat mereka panik itu, terbersitlah di pikiran mereka, di kepala mereka, di otak mereka satu nama, yaitu Aboy. Ini bapak ini. Mereka langsung bilang Aboy. Dan kelanjutannya teman-teman dengar dari dia. Pada saat dia turun tangan, Seles cerita. Sebetulnya sih saya nggak mau aku nggak mau turun tangan. Mereka panggil aku bilang, ya aku tahu kelakuanku ini kayak setan. Masa setan usir setan kan dilut diguyu aku. Jadi kalimat yang kau bilang tuh, aku ini apa? Nggak holy banget. Aku nggak holy banget. Teman-teman, nggak holy banget, bayangkan. Nggak holy banget. Ya karena sadar kelakuan kayak setan. Nanti kalau aku usir setan, setannya bilang, lu lebih setan dari aku, kau usir aku, kan nggak lucu. Makanya. Teman-teman dengar tuh. Jadi pada saat bilang itu, tapi semua sudah bingung. Dan akhirnya dia pun turun tangan walaupun dengan berat. Ya, terpaksa brother. Silakan. Nah, jadi kan itu kesurupan tuh. Bawa ke kamar. Ke kamar tuh. Itu yang pegangin orang banyak tuh. Udah ngoceh-ngoceh. Oh iya. Tapi pas pegangin orang banyak, kakinya ada yang megang, yang teman-teman kos itu yang itu, terus tangannya ada yang pegang, terus aku lihat muka itu berubah. Jadi kayak sama, aneh bukan kayak wajah orang lain. Tak lihat, aku bilang, aku nanya lah dia, kau siapa? Terus dia jawab lah. Jangan, dengan suara agak berat, jangan nih kau campur. Kok bisa mirip? Kurang ajar, kau kira beda. Iya. terus ya udahlah, pas dia ngomong gitu, ya kau tahu aku kan spontan. Udah sih enggak gitu. Terus aku bilang lah, ini bukan masalah ikut campur. Teman-teman dengar ya, ulang. Ini bukan masalah ikut campur. Terus kamu jalan-jalan boleh, tapi jangan mampir-mampir. Ini kan masalah. Itu teman-teman, kamu jalan-jalan boleh, tapi jangan mampir. Dia bisa ngomong ke setan itu. Bayangkan, dia punya ilmu di atas setan, Pak. Lanjut. Itu, tapi jangan mampir. Ini kan masalah. Terus? Ya itu, terus akhirnya kan dia masih ngotot. Si setan ngotot ini. Dia. Tapi matanya sempat kebuka tuh istrinya. Terus aku ngomong ke istrinya di samping tuh. Ini siapa? Mas Budi. Intinya kan suaminya. Masih kan? Kenal. Oke. Diajak ngobrol aja. Aku bilang, ajak ngobrol. Pas, tapi mata merah. Mata merah kayak Suanggi. Iya, kayak Ale. Jangan dong. Iya. Itu beta ilmu lama. Itu mata merah. Terus setelah itu dia kumat lagi. Kambuh tuh. Aku minta. Ini teman-teman dengar dulu nih. Dia bilang apa? Aku minta bunga 7 rupa. Si setan ini ngomong ya? Iya. Terus? Dengan suara beratnya dia. Aku minta bunga 7 rupa. Dia ngomong, kaget kan aku di sebelahnya. Ya spontan. Emosi nih. Iya. Mau tunjukin nih ke setannya nih. Iya, Lanjut. bukan tunjukin, itu spontan aja. Jadi kejadian itu anak-anak itu antara
anjir Abu kurang ajar, antara mau ketawa sama takut karena ada kesurupan kan. Aku minta bunga 7 rupa. Bilanglah langsung spontan. Kau minta sama kita ini bagaimana? Kita ini anak kos. Kita ini makan susah. Kau minta sama kita bagaimana? Minta saja sama ibu kos. Teman-teman bayangkan, dia suruh jangan minta sama kita dimakannya susah. Minta sama ibu kos. Dia bikin penawaran ke setan. Suruh setan minta dari ibu kos. Itu bayangkan, dia bisa masuk ke dalam pembicaraan setan ini, kan jago. Mungkin setannya ya kutu kupret, salah gue masuk ke Salah anak ngomong. kos, miskin juga. Itu setan salah. Teman-teman, dia setan salah ucapan, kena, dibantai sama dia. Enggak, salah masuk anak Nah, kos. dia nggak boleh ke Ternyata anak kos. yang dia masukin anak kos, dan ternyata di situ anak kos juga curhat. Oh iya. Kita makan aja susah. Yoi. Mungkin setannya kasihan dan akhirnya dia sadar pergi. Tiba-tiba Sadar. Mungkin dia itu kasihan anak kos ya. Dia aja makan susah. Dua. Aku kok mintain dia. Dua kemungkinan. Dia mungkin sadar, ya aduh, iya juga ya, kenapa saya minta dari anak kos? Kenapa saya nggak minta dari ibu kos yang duitnya banyak? Iya. Itu yang pertama. Kedua, mungkin dia takut. Dia bilang, kayaknya ini yang ngomong sama saya ini guru saya. Dari mana ya, gila kamu? Oh, salah ya. Itu. Walaupun memang kelakuannya kayak setan. Itu. Waktu itu. Yoi, sampai sekarang. Enggak juga. Dikit. Enggak. Yoi. Udah tobat lama. Oke. Iya. Itu teman-teman. Jadi cerita ini luar biasa. Ini belum selesai nih. Berlanjut, pada saat ini sudah tenang, kita dikumpulin di kamar teman yang kesurupan tadi. Kita banyak di teman-teman di kosan tuh dikumpulin. Ada yang duduk di lantai. Sembahyang bareng. Kita berdoa dulu tuh. Habis berdoa, Ada satu anak, nggak usah sebutin nama lah. Ada satu anak. Anak kurang ajar pokoknya. Tiba-tiba dia bilang, udah selesai doa nih. Kita sudah mau bubar nih karena si cewek ini udah tidur. Tiba-tiba dia bilang begini, nggak bisa begini. Udah deh, dikasih minuman gelas gitu. Nggak usah sebutin nama ya. Pokoknya minuman gelas. Minuman gelas gitu, air putih gitu, sama rokok 1 batang. Dikasih satu-satu, minuman gelas, rokok, semua dibagi. Dia nyalain rokoknya. Udah selesai tuh, saya nanya tuh, saya bilang, bro, ini mau bikin apa? Kita udah selesai doa loh, ngapain kayak begitu? Tenang bu, ini nggak ada ininya, tenang aja, yang penting aman. Udah, kita percaya aja tuh. Singkat cerita, selesai semua sudah dikasihin ke kita. Oke, dia langsung, udah aman ya teman-teman ya, udah nggak ada lagi nih, setannya udah pergi dari sini. Udah aku pindahin. Cuman dia nggak jelaskan pindahin di mana. Dia tidak menjelaskan pindah kemana ya. Ini poinnya nih teman-teman. Dia tidak menjelaskan pindah kemana. Dia cuma bilang, aman, saya sudah pindahin. Tenang dong, semua sudah tenang nih, termasuk dia. Udah, bubar cet, kita ke kamar masing-masing. Udah, jam demi jam berlalu. Tiba-tiba sekitar jam 3 subuh ya, jam 2 apa jam, udah, belum pagi banget kan itu. Enggak, tapi besoknya satu hari setelah itu momen ini datang ke dia. Teman-teman tahu, tiba-tiba dia tidur. Pada saat dia terbangun, dia melihat ke atas, ada bungkusan permen 3 biji. Permen. Pocong. Permen putih. Permen. Oke. Pocong 3 muncul di kepalanya. Dan dia pun kayak kejang sesaat dan kau cerita. Enggak, jadi waktu itu kan tidurku tuh kayak enggak tenang. Jadi tidur kok enggak tenang ya. Kayak rasanya ada yang ngawasin, tapi apa? Tapi pas buka mata, lihat ke atas nih ya. Enggak, mata mau buka mata, badanmu enggak bisa gerak. Badan kok nggak bisa gerak, kayak ketindihan gitu. Mungkin itu istilahnya ketindihan gitu. Tapi akhirnya tak paksain tuh buka mata. Pas buka mata, jekret, tahun baru. Belum ya? Tahun baru, pocong muncul. Happy birthday. Selamat ulang tahun yang hadir itu. 3 orang itu padahal nggak diundang ya? Nggak diundang. Tiba-tiba ya tuh satu depan pintu kan, karena kan itu kos-kosan yang termasuk murah dan sangat sederhana kan. Itu kan triplek dindingnya ya. Jadi terkadang itu kalau aku tidur itu lah, pintu tuh aku buka supaya angin semilir masuk. Yoi. Di depan pintu satu.
di dalam 2. Dan Nggak tahu mereka Rame. tuh kenapa kok bikin tempat reuni di situ. di situ. Nggak di tempat lain. Itu teman-teman, bisa mereka reuni di kamarnya dia. Itu gimana? Kan orang kalau reuni ada undangan dong. Benar kan teman-teman? Wah, denger tuh banyak yang teriak, benar. Udah kayak suara nyamuk. Bisa 3 biji ketemu di situ. Nah, terus Itu aku hanya berpikir bagaimana caranya badan saya itu bergerak. Nah, Sembayang dong dalam hati. selesai doa. Ya dengan cara saya, karena saya kan Nasrani kan. Yaudah doa, wis pokoknya doa set, wis akhirnya tutup mata, buka mata masih ada lagi. Doa sampai akhirnya, bisa gerak nih badan. Oke. Ya keluar kamar lah. Udah keluar kamar. Nah, ini keluar kamar ini nih yang sedep nih. Saya lanjutin ya. Dia keluar kamar, dia turun ke bawah. Tangga kita tuh yang muter gitu, besi gitu. Sekret kita lagi nongkrong. Dia turun dan dia ceritakan semua. Semua panik dong. Gila. Kok bisa nongol di kamarnya Aboy? Temen yang tadi yang pakai rokok sama gelas itu, minuman gelas itu, Anak kurang ajar anak itu. kurang ajar ini, tiba-tiba dia rame tuh. Dia langsung bilang begini, waduh, Boy, maaf ya Boy. Nah, ini kita mulai curiga nih, kenapa dia minta maaf? Dan kalimat tercetus dari bibirnya, teman-teman, dia ngomong begini, minta maaf ya, tadi beta pindahin yang kau lihat itu ke pohon mangga. Teman-teman tahu pohon mangga itu pas di depan kamarnya Aboy, pas buka jendela kaca nako gitu, pohon mangganya di situ. Dan dia taruh 3 orang yang tidak diundang di acara reuni itu di pohon mangga dan pecah. Dia ngamuk lah. Gila ya, dengan suara oktav itu kan. Kisru Ale bisa taruh di beta punya. Kenapa Ale tidak kasih pindah di mana gitu? Oktav kita udah, Boy, kita nggak nyampe Boy, bawah aja ngomong kisru itu kan, kisru gitu aja, jangan ngomong oktav, kita nggak nyampe, kita liatin Aboy ngamuk-ngamuk ke dia. Dan itu akhirnya kita mau marah, akhirnya jadi pecah di situ, ketawa. Ini temennya kacau, dia bisa pindahin ke pohon mangga, kan banyak pohon di situ, ada pohon jambu, ada apa kek. Kasih pindah tetangga depan. Nah, atau taruh di pool taksi depan kek, nggak masalah kan, biar dia bisa jalan-jalan pakai taksi. Siapa tahu belajar mengendaраkan taksi kan. Yoi, itu. Dan itu kacau, dia bisa pindahin ke situ. Dan ya udah, mau marah sudah jam segitu, ya udahlah kita ketawa-ketawa aja. Dan tapi untungnya yang 3 orang reuni itu dia nggak balik lagi ya. Enggak, teman yang lain, tapi di sesi yang lain. Di sesi yang lain datang lagi. Enggak, sebetulnya kan kamarku itu adalah kamar yang paling angker di kos-kosan itu. Sebenarnya nggak angker sebenarnya kos-kosan kita tuh. Yang angker adalah karena kau di situ, anak-anak buahmu datang ke situ buat reuni. Gila kau. Dia bilang, wah ini mantan bos nih. Karena kan CEO-nya setan nih. Karena kan sebetulnya kejadian itu kan yang permen itu bukan hanya ada berapa kali muncul. Ada yang nimbrung di sana. Cuman ya udahlah, maksudku kita pun berapa kali ada beberapa teman yang sempat kena ini juga ya. Kita pulang ngamen gitu tiba-tiba pas itu kayak teman kita yang dari Surabaya. Ditongolin tuh. Ya, ditongolin pas flat kan. Flat. Itu teman-teman itu nggak ada hidung, nggak ada mata, jadi cuman ini aja. Ini nggak ada bentuk nih. Pas mau naik tangga muter itu dia di depan kita begini, rambut panjang, ini flat, lari. Terus turun. ada lagi tuh kejadian yang teman kita pemain bass yang anak Palu, Stanley. Dia keluar dari kamar dong. Nah, itu salah satu kejadian pas juga. Pas dia keluar dari kamar, set dia noleh sini di tangga yang sama. Si cewek itu nongol di situ. Itu berdiri dan dia langsung masuk ke dalam kamar. Aku nanya, Steno, ada apa? Situ waktu itu ada aku sama satu lagi anak Papua, satu Pace. Pace Orlorlo ini. Pas aku keluar pintu dan nengok, masih ada. Masih. Dan akhirnya apa? Aku ajak dia masuk ke kamar. Aku dan Pace. Dan ajak Steno, dia jalan-jalan ya? Enggak. Tidak keluar kamar. Jadi kamar karena apa? Jadi aneh nih. Jadi di depan kamarnya itu, di depan kamar sini, itu bau bunga sampai ke kamar. Saat itu, udah kita nggak berani keluar kamar. Padahal nggak diundang tuh ya? Atau kalian undang dia? Nggak ada yang mau undang kayak gitu. Siapa yang mau undang? Ya siapa tahu kan penting cewek tuh. Gila kau. Nah itu
Bahkan itu kejadian itu terjadi di dekat kamar saya juga. Jadi saya pulang nyanyi itu sekitar jam 12 jam 1 lah. Tiba-tiba pas masuk kamar ada bude. Oh, Bude Bude. kan suaranya cempreng tuh. Tiba-tiba ada yang manggil. Kayak kaleng mercon. Sido. Ini jam segini ini bude nih. Orangnya nih baik, terus iseng gitu, suka bercandain kita. Aduh, bude udah malam segini ngapain juga manggil-manggil orang mau tidur loh. Bunyi lagi tuh. Sido. Aduh. Keluarlah saya dari buka pintu sekret. Buka. Kan kamarnya beliau ini, bude ini di dekat kamar saya, dekat tangga. Keluar, lihat kiri. Bude. Kenapa bude? Keluar kanan kiri ngelirik. Kagak ada orang, Bos. Kagak ada orang. Dan saya baru tersadar tuh. Kurang ajar. Saya nyaut. Berarti yang manggil setan dong. Saya nyaut tuh. Nyaut dan iya bude. Ya pas ngelihat, wadah, masuk kamar habis doa tidur. Bangun pagi saya nanya bude. Bude, semalam manggil siapa? Loh, bude manggil saya sekitar jam 1 gitulah. Saya pulang jam 1 jam 2 gitu. Orang udah tidur. Mati. Berarti yang saya jawab tadi malam itu setan. Teman-temannya bude. Bukan. Bude bukan setan ya. Jadi inti dari cerita kita ini bahwa luar biasa lah. Kan bisa cerita gitu kok, bisa curhat. Setan minta permintaannya, dia curhat. Dan setan pun bingung. Aduh, saya salah orang. Dia pun pergi dan tidak kembali. Itu teman-teman ya. Jadi itulah cerita kita zaman-zaman di kos-kosan ya. Cerita kita ya, sampai ketemu di episode berikutnya di Mas Nyong. Yuhu. Mas Nyong. Ini tentang kata orang dua. Itu saja.